saya ingin katakan begini, kalau kita bicara masalah mafia tambang itu kan dari dulu ya, sejak dari dulu. Jadi cara mereka itu membabi buta, ya, menguras sumber daya alam kita, utamanya pertambangan minerba, dan mengakibatkan ekonomi kita menjadi timpang. Ya, terjadi pemiskinan struktural, pencemaran lingkungan yang cukup masif, karena akibat tata kelola pertambangan yang hanya menguntungkan segelintir orang. Kenapa saya mengatakan hanya menguntungkan orang? Karena yang diuntungkan ya cuma itu tadi, oligarki tambang. Itu pertama. Kemudian yang kedua, saya langsung masuk saja bahwa ketika saya di KPK dulu, ya, kita fokus terhadap pembenahan, ya, penyelamatan sumber daya alam kita, namanya pertambangan minerba. Oleh karena itulah pada saat itu kita menurunkan tim untuk melakukan investigasi serta monitoring ke lapangan. Tim yang kita turunkan itu adalah tim yang namanya Korsubja, ya, Koordinasi Supervisi untuk Pencegahan. Ketika teman-teman KPK turun ke lapangan melakukan monitoring dan investigasi secara jauh, maka temukanlah beberapa hal yang menurut hemat kita pada saat itu ada masalah, ya, di sektor pertambangan minerba. Masalahnya di mana? Masalahnya pertama ialah bahwa ada hal-hal menyangkut tata kelola pertambangan itu sebenarnya membuka ruang terjadinya penyimpangan. Oke? Jadi ada tata kelola di sektor pertambangan minerba yang membuka ruang terjadinya penyimpangan-penyimpangan. Oleh karena itulah pada saat itu kita melakukan koordinasi dan supervisi, ya, untuk memperbaiki tata kelola yang menurut kita menimbulkan bisa menimbulkan fraud, ya, bisa menimbulkan dan bisa menimbulkan corruption di sektor pertambangan dan yang menarik sebenarnya kita menurunkan tim di lapangan melakukan supervisi dan koordinasi, itu kita temukan berbagai macam masalah, ya, di tata kelola pertambangan itu. Salah satunya misalnya, bahwa ada beberapa poin sebenarnya, ada 10 kalau saya ingat itu, ada 10 permasalahan yang kita temukan. Tapi saya persingkat saja, ada beberapa poin yang saya ingin sampaikan. Poin pertama, permasalahan di sektor perizinan, sistem perizinan usaha pertambangan minerba. Dan juga, ya, itu pertama. Kemudian yang kedua, ada permasalahan di kontrak karya, ya, kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara atau yang disingkat PKP 2B. Oke. Jadi itu yang kita temukan. Jadi ada permasalahan di sektor, ya, di sektor perizinan izin usaha pertambangan, kemudian ada masalah di kontrak karya dan ada masalah di PKP 2B. Oleh karena itu, ketika itu kita melakukan perbaikan-perbaikan, ya, memberikan rekomendasi untuk dilakukan perbaikan di sistem perizinan itu. Kemudian kita minta juga dilakukan renegosiasi ulang terhadap kontrak karya yang sudah ada terlebih dahulu maupun PKP 2B itu, ya. Kita minta dilakukan renegosiasi ulang. Kemudian yang permasalahan kedua yaitu mengenai pengelolaan pemurnian pertambangan, ya. Jadi mengenai hasil pengelolaan pemurnian pertambangan minerba batubara. Apa yang dimaksud dengan pemurnian? Kita melihat bahwa selama ini di sektor pertambangan batubara itu di lapangan, ketika mereka melakukan kegiatan-kegiatan pertambangan, jadi mereka langsung ekspor, ya, tanpa dilakukan pemurnian. Seharusnya kan dilakukan pemurnian dulu supaya ada nilai tambah. Karena kalau langsung diangkat dan diekspor keluar, itu di dalamnya banyak macam, bukan cuma batu bara, tapi ada mineral,
ada biji besi dan lain-lain sebagainya. Jadi itu masalah sebenarnya. Padahal sebenarnya banyak nilai tambah yang bisa menghasilkan pendapatan buat negara yang selain batu bara. Oke? Jadi itu ada masalah di situ. Kemudian yang ketiga, mengenai pajak ya, mengenai pajak dan MPWP ya, mengenai pajak yang dibayar yang berdasarkan MPWP. Kemudian yang keempat, mengenai iuran reklamasi pasca tambang. Karena ini menyangkut perbaikan lingkungan. Jadi kita temukan di lapangan bahwa ternyata ada beberapa perusahaan itu seharusnya menyetorkan ya iuran, istilahnya itu iuran untuk memperbaiki kembali ya, iuran reklamasi pasca tambang untuk memperbaiki kembali lingkungan atau lokasi yang pernah dijadikan tempat pertambangan. Itu kita temukan bahwa ternyata ada perusahaan-perusahaan tertentu itu tidak menyetorkan ke pemerintahan daerah setempat yang di mana lokasi tambang tersebut ada. Saya tahu kenapa sampai terjadi itu, apakah ada permainan, atau ada sesuatu sistem yang tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya sehingga kelihatannya iuran yang harus disetorkan kepada pemerintahan daerah di mana lokasi tambang itu berada itu kadang-kadang tidak bisa direalisasikan. Jadi itu persoalan. Kenapa persoalan? Jadi kalau misalnya pertambangan di suatu lokasi sudah selesai dan tidak ada iuran yang dibayarkan kepada pemerintahan setempat, maka sudah bisa dipastikan bahwa lokasi itu tidak bisa dikembalikan sebagaimana mestinya. Kan harusnya lokasi itu harus dikembalikan sebagaimana mestinya, dihijaukan kembali dan lain sebagainya agar tidak merusak lingkungan yang ada di tempat itu. Sebenarnya itu. Kemudian yang keempat, mengenai PNBP di sektor pertambangan. Jadi PNBP di sektor pertambangan itu kan terdiri dari, pertama ada namanya iuran tetap, kemudian ada royalti, dan khusus untuk PKP 2B batubara itu juga ada namanya iuran penjualan hasil tambang. Ya, nah, itu juga ada persoalan mengenai PNBP di sektor pertambangan itu. Kita lihat persoalannya bahwa harusnya PNBP yang diterima negara dari sektor pertambangan itu tidak dapat dimaksimalkan. Ya, padahal sebenarnya di situ banyak sekali iurannya. Ada iuran tetap, ada royalti, ada iuran jualan hasil tambang khusus untuk PKP 2B. Nah, oleh karena itulah sebenarnya menurut saya kalau andainya saja tata kelola pertambangan ini diperbaiki dan poin-poin tadi yang menurut saya adalah poin-poin yang krusial, maka sebenarnya pendapatan negara dari sektor pertambangan minerba itu dapat dihasilkan secara maksimal. Ya. Tapi karena tata kelola di sektor pertambangan minerba itu amburadul, ya, terbuka ruang, terbuka lubang, terjadinya fraud dan corruption, maka yang terjadi ya pendapatan negara yang harusnya didapatkan secara maksimal dari sektor ini menjadi hilang. Terjadi yang namanya total loss. Mungkin nanti Pak Faisal Basri bisa jelaskan dari segi ekonomi kalau terjadi total loss seperti itu. Oleh karena terjadi total loss, maka pendapatan negara yang begitu besar dari sektor pertambangan minerba, baik itu pendapatan dari pajak maupun pendapatan dari PNBP di sektor pertambangan minerba itu sendiri, itu menjadi hilang. Oleh karena itulah kalau kemarin ada perdebatan atau ada berita yang menyatakan bahwa sebenarnya ketika kita mengoptimalkan atau ketika kita memperbaiki tata kelola di sektor pertambangan, maka sebenarnya kita bisa mendapatkan pendapatan, ya, penerimaan negara, revenue negara dari sektor ini begitu besar.
Sehingga kalau penerimaan negara atau revenue negara dari sektor ini dimaksimalkan, maka sebenarnya kalau secara hitung-hitungan kita dulu di KPK itu bisa menutup utang negara kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, utang negara kita dari sektor pertambangan ini bisa digunakan juga untuk memperbaiki atau meningkatkan penghasilan atau gaji pegawai sipil ASN, ya, aparatur sipil negara, TNI maupun kepolisian. Bahkan jauh lebih dari itu. Pendapatan ini juga bisa digunakan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat secara luas. Lebih jauh lagi, dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam bidang kesehatan dan pendidikan. Oleh karena itulah, menurut saya, satu-satunya cara atau satu-satunya jalan, kalau memang kita concern atau kita serius memperbaiki tata kelola pertambangan ini dengan menutup ruang terjadinya fraud dan corruption, maka insya Allah pendapatan atau revenue dari sektor pertambangan minerba ini akan bisa dioptimalkan. Dan kalau penerimaan negara dari sektor pertambangan minerba ini bisa dimaksimalkan, yang terjadi itu tadi saya katakan, kita bisa membayar utang negara, kemudian bisa memperbaiki dan meningkatkan gaji pegawai negeri sipil, TNI dan Polri, dan juga bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat kita, utamanya memperbaiki taraf hidup di bidang kesehatan maupun pendidikan. Intinya sebenarnya itu. Halo? 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 Mute semua live. Kenapa? Dia tutup semua live. Lalu buka. Halo? Ya, halo, Bang. Ya, jadi konkretnya begini. Terjadinya fraud dan terjadinya indikasi di sektor pertambangan minerba itu disebabkan oleh, pertama, buruknya tata kelola sektor pertambangan. Kemudian yang kedua, memanfaatkan celah regulasi. Dan yang ketiga, pengawasan. Oleh karena itu, kalau kita bisa simpulkan dari ketiga indikasi terjadinya penyimpangan di sektor pertambangan minerba tadi, maka sebenarnya yang terjadi korupsi di sektor pertambangan itu dia bercorakkan state capture corruption. Jadi korupsi yang memanfaatkan kebijakan atau regulasi, buruknya tata kelola. Kira-kira seperti itu. Oke? Ya, Bang. Terima kasih, Bang. Oke, bisa ditangkap? Bisa. Oke. Oke, saya, Bang. Ada satu hal yang menjadi pertanyaan kami ya. Apa itu? Pertama, waktu Bung Abraham Samad ketika di KPK, itu kan sudah menurunkan satu tim khusus untuk menangani persoalan tambang. Ya, karena begini Adinda. Fokus area KPK pada saat itu memang kita concern, ya, ada program kita concern namanya program penyelamatan sumber daya alam, khususnya tambangan minerba.
dan sumber daya alam lain, misalnya migas dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu, halo? Ya, sebentar Bang, ngomong sini aja. Ngomong sini aja. Halo, lanjut aja Bang. Oke, jadi memang fokus area KPK pada saat itu kita punya program di bagian pencegahan, yaitu memperbaiki melakukan penyelamatan terhadap sumber daya alam kita. Jadi ada dua, pertama pertambangan minerba, dan kedua mengenai migas. Jadi itu adalah program KPK, program pencegahan KPK untuk memperbaiki tata kelolanya. Oleh karena itulah pada saat itu kita menemukan berbagai macam masalah di sektor pertambangan minerba itu. Ya. 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 Oke. Bisa didengar? Boleh dengar. Baik, jadi temuan-temuan KPK itu menjelaskan ada persoalan pertambangan itu yang menjadi satu problem hari ini dari dulu sampai sekarang, Bang ya? Dari segi tata kelola. Ya. Jadi kan program kita itu adalah program pencegahan ya, memperbaiki tata kelola di sektor sumber daya alam, khususnya pertambangan minerba. Saya lihat di sini ada saudara saya Pak Saud Sitomorang, ya, Pak Saud. Nanti mungkin karena kan saya lagi mobile juga nih ya, mungkin Pak Saud tambahkan sedikit karena itu menjadi program KPK ya yang dilanjutkan. Jadi dulu begini, Bung Gigi ya, kita mengajak semua pihak-pihak terkait untuk terlibat di dalam program ini untuk menyelamatkan sumber daya alam kita, khususnya pertambangan. Karena kita tahu bahwa KPK tidak bisa berjalan sendiri sebagai sebuah institusi. Jika kita bicara sumber daya alam, ini banyak pihak-pihak yang terkait. Makanya pihak-pihak terkait, instansi terkait, kita ajak ya, untuk secara bersama-sama melakukan penyelamatan ya, dan memperbaiki pengelolaan sumber daya alam kita, khususnya minerba. Maka pada saat itulah kita melibatkan TNI, oke? Kemudian Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai aparat penegak hukum untuk mendeklarasikan pada saat itu menandatangani kesepakatan untuk secara bersama-sama melakukan penyelamatan sumber daya alam kita, khususnya pertambangan minerba. Dan saya ingat pada saat saya memimpin KPK, ketika kita menandatangani nota kesepakatan itu, dari TNI pada saat itu ada tanda tangan Pak Muldoko selaku Panglima, kemudian dari Pak Kapolri, Pak Timur Pradopo, dan Kejaksaan Agung, Pak almarhum Pak Basir Arif, dan saya sendiri sebagai Ketua KPK bersama pada saat itu. Kira-kira begitu, Bung Gigi. Baik Bang. Saya pikir nanti akan kita elaborasi lagi Ya, dalam konteks kerugian negara ya. Ya itu. Nah, saya pikir menginjak oh ya Bang, waktu penyelidikan di KPK, kira-kira itu temuan kerugian negara sampai berapa rupiah, Bang? Jadi ini bukan penyelidikan, Bung Kiji ya. Ini di bagian pencegahan. Jadi kita memperbaiki sistem, ya. Jadi kita memperbaiki sistem, makanya ketika kita melakukan monitoring, ya, analisa, riset terhadap tata kelola pertambangan itu, kita temukan bahwa di tata kelolanya itu banyak yang tidak sebagaimana mestinya, yang harus diperbaiki. Dan kita coba menghitung bahwa seandainya, jadi bukan kasus ya, bahwa seandainya tata kelola pertambangan diperbaiki dengan berbagai macam permasalahan yang tadi saya sampaikan, maka pendapatan negara, ya, pendapatan negara atau revenue negara yang seharusnya didapatkan dari sektor pertambangan minerba, yaitu dari pajak dan dari PNBP-nya, itu seharusnya bisa maksimal. Tapi karena adanya tata kelola yang buruk, dan terjadinya fraud dan lain-lain sebagainya,
maka pendapatan yang maksimal yang tadi harusnya didapatkan dari sektor pertambangan minerba itu menjadi hilang, atau kalau istilah ekonomi itu terjadi total loss ya. Itulah hitungan kita bahwa seandainya itu masuk ke kas negara, maka sebenarnya pendapatan dari sektor pertambangan minerba ini itu bisa digunakan untuk membayar utang negara satu. Kemudian bisa digunakan untuk memperbaiki atau meningkatkan gaji sipil, gaji TNI, gaji Polri, dan juga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara luas, memperbaiki di sektor kesehatan dan pendidikan. Jadi itu sebenarnya intinya. Baik Bang, Oke, ya. yang kita tanya kayak ini Bang, kira-kira berapa kerugian negara menurut dari Bang Abraham Samad waktu itu? Jadi begini, kalau kita bicara kerugian negara itu berarti kita sudah masuk kepada proses penyelidikannya. Oke? Pada saat itu kita belum masuk kepada proses penyelidikannya. Jadi kita menghitung potensi penerimaan negara yang harus masuk itu tidak masuk. Sebenarnya itu intinya. Jadi kita belum masuk kepada proses penyelidikan pidananya, itu belum ke situ. Nah, nanti bisa mungkin ditanyakan oleh Pak Saud, karena saya kan Anda tahu bahwa saya tidak selesai di KPK, ya. Jadi program ini masih berlanjut. Apakah dilakukan penyelidikan secara pidana atau tidak? Itu saya sudah di luar KPK, saya sudah dilenserkan. Baik. Ya. Jadi kalau berapa negaranya saya tidak bisa jawab karena saya sudah ditendang dari KPK, gitu ya. Nah, jadi yang bisa menjawab itu nanti mungkin saudara saya Pak Saud kalau program itu masih ditindaklanjuti. Oke. Baik. Makasih Bung Gigi ya. Baik Bang, secara prinsip